A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa menikmati hari-hari yang begitu indah. Hari-hari di mana ganjaran amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya alaihi salatu wassalam. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya kita harus meningkatkan amalan-amalan kita, tidak hanya amalan-amalan yang wajib tapi yang sunnah, dan juga amalan-amalan lain seperti meningkatkan jiwa spiritualitas kita dan meningkatkan keilmuan, keintelektualitas kita. Pada bulan suci Ramadan ini kita mungkin dapat menyelami Ramadan dengan berbagai aktivitas. Mungkin sebagian kita ada yang memiliki aktivitas seperti saudara-saudara kita para petani, ya, di sawah, di ladang, ya. Mereka merawat sawah ini, merawat irigasinya, bagaimana mengontrol pengairannya sehingga padi yang ada di sekitar sini semakin hijau, menguning dan siap dipanen. Ada mungkin sebagian saudara kita lagi menikmati Ramadan ini dengan mengais rezeki, pundi-pundi rezeki yang ada mungkin di pabrik, yang ada di jalan para supir, para masinis, ya, driver bis atau supir truk dan lain-lain. Ada juga mungkin para guru, para alim ulama yang di masa pandemi ini mereka menyibukkan dirinya di rumah, di madrasah, di pondok pesantren dan majelis-majelis taklim. Tiada lain apa yang mereka lakukan tidak lepas dari melaksanakan kewajiban inti, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi puasanya disempurnakan dengan amalan, dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan yang tentu bersifat positif dan memiliki efek bagi diri pribadi, efek bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ramadan tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran, karena kita tahu menurut para mufassirin, para alim ulama, para kiai yang ada di Nusantara, mereka juga menyatakan bahwa pada bulan suci Ramadan ini ada malam, yaitu malam yang sangat indah, malam nuzulul Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan. Dan juga pada bulan Ramadan ini ada malam-malam Lailatul Qadar, di mana malam-malam ganjil yang ada pada akhir-akhir Ramadan. Kita pada saat ini baru memasuki awal bulan suci Ramadan, maka itu kita senantiasa harus berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah, rahmat, waktu, kesempatan, dan melebihi dari itu adalah kesehatan agar kita bisa terus berkhidmat kepada keluarga kita, kepada masyarakat, dan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan kesehatan yang dianugerahkan, kita tahu di tengah pandemi ini kita butuh waktu, kita butuh beraktivitas. Jadi mungkin aktivitas dibatasi, tapi di tengah keterbatasan ini kita tetap menjaga apa yang diwajibkan dan yang disunahkan dengan mengikuti aturan yang telah digariskan oleh para alim ulama. Di antara bulan suci Ramadan mungkin aktivitas kita seperti itu memang beragam, tapi di balik keberagaman, di balik banyak macamnya aktivitas itu, kita masih diperintahkan untuk terus mendekatkan diri kepada Al-Quran, kepada pengajian-pengajian yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, di dalamnya disampaikan hadis-hadis Rasulullah, kisah-kisah terbaik dari para sahabat, di mana dengan mendengarkan hal-hal seperti itu akan menjadikan bulan puasa ini semakin bermakna, dan hidup kita di bulan-bulan yang lain pun semakin baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada bulan suci Ramadan
kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu dengan apa? Cara tilawatil Quran, dengan cara tadarus Al-Quran. Di sana tidak hanya kata qiraatul Quran, tapi tilawah, yang di dalamnya tidak hanya membaca, tapi kita mengikuti kajian-kajian, misalnya kajian tafsir Jalalain. Di sana misalnya diajarkan bagaimana itu makna-makna terdalam dari Al-Quran. Yang Al-Quran itu tidak hanya berisi dengan makna-makna tekstual, tapi di sana ada balaghatul Quran, ada kinayatul Quran, ya. Di sana juga ada tafsirul Quran, ada qisasul Quran, ada qisasul anbiya, ada terkait tentang ahkamul Quran, tajwidul Quran, banyak sekali di mana Al-Quran makanya dikatakan sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang kekal, bermanfaat bagi kita, tidak terikat dengan zaman, tapi akan terus menerus sesuai dengan kita, sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Ketika orang itu mengkaji di bawah bimbingan para alim ulama, tidak hanya membaca teks-teksnya saja, karena jika membaca teksnya saja, seperti contoh misalnya mengkaji ayat jihad, yang ada nanti akan menjadi jahat karena mengkajinya tanpa bimbingan, salah menyimpulkan, ya. Akhirnya yang dipraktikkan hanya ayat jihad, yang akhirnya salah langkah, bom sana bom sini. Tapi ketika kita mengkaji, mengaji kepada para alim ulama yang nasab keilmuannya jelas, yang alim ulama di mana belajarnya itu jelas, silsilah keilmuannya jelas, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang jahat, tapi akan menjadi insan ramdoniyah yang berakhlakul karimah, dan insan Al-Quran, yaitu insan Quraniyah, insan sebagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan amalan-amalan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah, ya. Jadi mari kita ngaji, ya. Kadang-kadang kita harus bisa menamatkan. Mungkin bagi sebagian orang kadang mampu menamatkan ketika membaca suci Al-Quran, mampu berkali-kali dalam 1 bulan suci Ramadan. Misalnya ada yang 4 kali tamat, 5 kali tamat, itu tergantung dengan kemampuan kita masing-masing. Karena tidak ada kita diwajibkan harus tamat sekian kali, tidak. Tapi yang diharuskan kita adalah mengkaji, membaca, memahami, ya, apa itu isi kandungan Al-Quran. Bagaimana juga kenapa kita bisa berpuasa, karena kita memiliki dalil, ya. Dalilnya itu bukan sembarangan, ya. Semua kembali kepada ayat suci Al-Quran, kepada hadis Rasulullah, ya, dan perilaku yang telah diamalkan oleh para sahabat. Ya, itu seperti ini yang mungkin bisa saya sampaikan, ya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, menasehati, tapi hanya ingin berbagi, hanya ingin saling mengingatkan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Itu hanya berwasiat terkait tentang hak, ya, wa tawassaw bil haqq, ya. Saling berwasiat terkait tentang kebenaran, terkait tentang kesabaran. Ya, itulah seperti itu. Semoga kita pada bulan Ramadan ini menjadi insan yang sabar, insan yang dekat dengan Al-Quran. Yang dekat dengan Quran bukan berarti hanya didekatkan, tapi membaca, mengkaji, dan ngaji di bawah bimbingan para alim ulama. Sekian dari saya, ya. Ingat, warattilil Qur'ana tartila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.